Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zendra Rajalasan dengan NIM 2355301208. Kali ini saya akan menjelaskan terkait apa yang saya pelajari pada pertemuan 10, yang dimana di sini mempelajari tentang penerapan tab layout dan Onyx. Yang mana Onyx ini em, menyambung dengan data dari Google Colab yang kita ambil dengan data tipe CSV, lalu diterapkan pada aplikasi Android Studio di bagian bidang projectnya. Oke, pertama-tama untuk bagian overview. Nah, dari modul sendiri, tab layout ini berfungsi untuk mempercantik halaman fragment kita. Jadi yang pada halaman fragment yang di sebelum-sebelumnya itu kan cuman ketika kita mencet tombol fragment 1, 2, 3, dia akan menampilkan halaman tersebut. Nah, untuk penerapan tab layout ini, dengan kita terapkan tab layout, maka fragment ini dia tuh kan dia tuh berupa icon. Nah, di sini saya masih menggunakan icon bawaan yaitu icon home. Nah, jadi kan di sini ada 4 fragment. Nah, maka 4 fragment itu berbentuk icon gitu. Dan kelebihan dari penerapan tab layout ini, dia itu pada masing-masing icon sesuai dengan yang saya terapkan nanti, yang akan saya jelaskan nantinya, akan dia tuh ada berupa seperti notif. Nah, notif ini bisa berupa angka. Nah, secara tidak langsung dari saya sendiri, seperti saya melihat bahwa pada halaman fragment ini terdapat 5 notif, 6 notif, dan sebagainya. Oke, langsung saja masuk pada penanganan error. Nah, pada penanganan error di sini saya terjadi pada saat saya mengimpor Onyx, walaupun tidak digunakan pada pertemuan ini, hanya sebagai media pembelajaran saja. Di sini saya harusnya di sini saya mengisi dengan petik satu, sedangkan yang benar itu petik dua. Jadi solusinya tinggal ubah petiknya itu menjadi petik dua. Maka dia akan balik seperti biasa lagi. Nah, langsung saja masuk ke penjelasan tab layout. Nah, di sini saya membuat dengan folder Onyx, yang dimana dia itu terdapat Onyx Activity, adapter untuk membaca datanya, lalu ada 4 fragment yang saya buat. Nah, untuk activity ini kurang lebih sama seperti yang ada pada modul, cuman isinya saya sesuaikan dengan apa yang terdapat pada project saya sendiri. Di sini seperti biasa penerapan binding, binding. Nah, di sini ada view compact-nya, lalu di sini ada toolbar bawaan yang telah saya gunakan sebelumnya pada Fifth Activity. Nah, di sini ada adapter. Nah, adapter ini agar dia bisa Onyx Activity ini menyambung ke Onyx adapter yang saya telah buat sebelumnya. Nah, ini hitungan em, karena saya fragment ada 4, maka di sini angkanya sampai angka 3. Dari 0 sampai 3. Dan ini saya sesuaikan dengan awal dari saya membuat fragment. Eh, ini masuk tab menu tab intro, format, convert, dan dataset. Nah, di sini ikonnya itu home karena di sini masih bawaan home semua. Jadi nanti pas aplikasi berjalan maka ya ikonnya itu berwarna eh, eh memiliki ikon home. Sedangkan untuk Onyx adapternya itu, nah untuk Onyx adapternya itu seperti ini, sama juga dengan adanya di modul. Nah, di sini ada get item count agar dia itu bisa menghitung sebanyak ada berapa fragmen yang saya gunakan. Di sini ada 4, maka di sini saya buat 4. Karena dari bawaan modul itu dia itu kan masih menggunakan 2 atau 3. Jadi sini dibuat 2 atau 3. Eh, Namun karena di perintah itu disuruh 4, jadi sini saya terapkan 4. Lalu di sini ini fragmennya sama aja seperti keempat yang lain, ketiga yang lain. Namun di sini menerapkan binding pada atasnya pada private dan binding di bawah. Sama juga seperti ini, dataset, format, dan intro. Oke, langsung saja kita masuk ke demonya. Masukin username dan password yang sama. Kasih satu aja. Password satu. Login. Berhasil login. Di sini saya menemukan, oh ya, sebelumnya di sini saya pada untuk saya menambahkan button yang baru di sini,
saya terapkan pada home fragment seperti biasa. Saya ambil dari yang atasnya aja dengan nama button Onyx. Terus saya terapkan pada XML-nya gitu sehingga dia menampilkan seperti ini. Masuk ke button Onyx-nya, agak sedikit black. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, pada icon jadi dia itu per tombol atau per fragment dia itu akan diwakili dengan tombol em, icon di sini. Jadi kita tinggal tekan, tekan, tekan gitu. Maka ia beralih ke fragment pertama, fragment intro, fragment format, convert, dan dataset gitu. Di sini bisa di scroll juga. Nah, itu terdapat juga ya notif. Nah, ini yang saya bilang tadi itu terdapat notif seperti layaknya ada pesan gitu. Misalnya di sini kalau saya sendiri baca kayak seperti ada satu notifikasi, dua notifikasi dan tiga notifikasi gitu. Nah, ini sesuai dengan arahan dari latihan. Di mana ini kayak dengan seperti Wikipedia ada gambarnya, lalu terdapat teks-teks yang menjelaskan terkait hal tersebut gitu. Nah, lalu pada ini fragmen ini kita bisa swipe, bisa kita klik ke button sebelahnya, dia akan berpindah. Di sini yang awal tadi itu fragmen intro, yang kedua berarti format ya. Nah, ini ada gambar juga, atau kita swipe ke kanan. Nah, ini ada penggunaan pada PyTorch, TensorFlow, dan lain-lainnya, seperti yang digunakan pada Google Colab. Lalu masuk ke sebelahnya itu ada dataset. Nah, untuk dataset ini, untuk masih gambaran kasar itu seperti ini, terdapat info, 5 fitur kira-kira, dan outputnya di sini berupa prediksi harga berapa aja sih yang akan ditampilkan gitu. Nah, di sini terdapat Onyx workflow. Nah, sebelumnya pada modul, sebenarnya di sini dikarenakan sebelumnya bilang akan ada collab dengan machine learning. Cuman karena tidak jadi materi Onyx ini hanya untuk sebagai media pembelajaran atau sebagai informasi tambahan saja. Jadi penggunaan dari implementation Onyx yang saya gunakan tadi itu cuman untuk sebagai tambahan saja. Namun di sini nampaknya tidak diterapkan. Karena tidak diterapkan itu saya tidak perlu masuk ke bagian aplikasi di sini. Di sini lalu saya merubah ke ini ya, saya merubah ke bagian project. Sesuai dengan arahan modul di sini katanya dari Android ini pindah ke project, terus masuk ke aset dan masukkan hasil dari em, proses Google Colab yang telah diberikan pada pertemuan 10 tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai materi pertemuan 10 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.